Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oprah Yasil. Saya akan mempresentasikan atau saya akan menjelaskan materi tentang pengantar basis data. Nah, seperti yang ingin kita ketahui, apa sih itu basis data? Oke, basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi dan struktur, disimpan secara bersama untuk memudahkan akses dan pengolahan data. Manfaat basis data sendiri apa? Yang pertama, sebagai kecepatan, memungkinkan akses dan memanipulasi data secara cepat. Kebersamaan pemakaian dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Data disimpan di satu tempat sehingga lebih mudah dikelola. Yang keempat, efisiensi ruang, mengurangi redundansi sehingga menghemat ruang penyimpanan. Yang kelima, keamanan, penggunaan sistem keamanan seperti password dan kontrol akses. Oke, baik, permasalahan pada sistem file. Sebuah basis data disimpan dalam file yang menyebabkan redundansi, inkonsistensi data, dan kesulitan akses. Penerapan basis data. Penerapan basis data digunakan di berbagai sektor seperti perbankan, reservasi, rumah sakit, pendidikan, toko online, hingga multimedia, misalnya YouTube dan Spotify. Database Management System. Database Management System atau bisa disingkat DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memelihara basis data atau database. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terhadap data, seperti menyimpan, mengubah, mengambil, dan menghapus data dengan lebih efisien. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aljabar relasional. Langsung saja ke pengertiannya. Aljabar relasional adalah dasar dari query di basis data relasional. Diperkenalkan oleh Edward F. Coate pada tahun 1970. Aljabar ini digunakan untuk mengekspresikan query secara deklaratif, di mana hasil query adalah relasi yang dapat digunakan kembali dalam query lainnya. Terdapat berbagai operator dalam aljabar relasional yang memungkinkan manipulasi dan pengambilan data dengan cara yang terstruktur. Baik, operator operasi set. Operator operasi set dalam aljabar relasional mencakup: yang pertama, ada union, menggabungkan dua relasi yang memiliki struktur atribut yang sama dengan menghilangkan duplikasi. Teman-teman bisa melihat pada samping kanan ada tabel 1, yaitu employees full time, dan di tabel 2 ada employees part time yang digabungkan menjadi satu pada operasi ini, menjadi full time digabung menjadi part time. Yang kedua ada interaction. Interaction menghasilkan relasi yang terdiri dari baris yang ada di kedua relasi. Jadi, bisa dibilang interaction ini adalah sebuah irisan. Pada tabel 1 ada customer online. Pada tabel 2 ada customer in store. Jadi, dua tabel ini menghasilkan irisan pada nama Bob dan Charlie karena memiliki dua-dua namanya di dalam tabel. Yang ketiga ada difference. Nah, difference ini mengembalikan baris yang ada di relasi pertama tetapi tidak ada di relasi kedua. Bisa lihat pada contoh tabel 1 di members gym. Teman-teman bisa melihat ada nama Alice, Bob, Charlie, dan Dave. Di tabel kedua ada members yoga class. Teman-teman bisa melihat namanya F, Bob, Dave, dan Frank. Nah, apabila di difference members gym dengan members yoga, nama Alice dan Charlie dikeluarkan. Kenapa? Karena nama Alice dan Charlie tidak ada di dalam nama tabel nomor 2 atau members yoga class. Baik, yang keempat itu ada operator mengubah nama atau rename. Operator rename digunakan untuk mengubah nama, atribut, atau relasi dalam query, membantu menghindari kebingungan ketika ada nama atribut yang sama dalam relasi yang berbeda. Contohnya itu kita bisa lihat di slide selanjutnya, yaitu di tabel asli produk supplier dan
diubah menjadi rename pada supplier menjadi vendor. Yang ketiga itu ada projection, memilih kolom-kolom tertentu dari sebuah relasi. Projection melakukan dekomposisi vertikal, artinya hanya atribut tertentu yang diambil. Teman-teman bisa lihat tabel asli produk. Nah, produk, jika kita ingin mengambil daftar unik dari kategori produk yang ada di tabel, kita dapat menggunakan query. Query ini akan menghasilkan daftar unik dari nilai kategori yang terdapat dalam tabel tersebut. Setelah itu ada selection. Selection adalah memilih baris-baris tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Selection melakukan di posisi horizontal, artinya hanya baris yang memenuhi syarat yang diambil. Bisa teman-teman lihat di tabel asli employee. Jika kita ingin mengambil data karyawan yang bernama Alice, kita dapat menggunakan query yang akan mengalihkan baris di mana nilai kolom name adalah Alice. Nah, setelah melakukan operasi tersebut, kita akan mendapatkan baris dari tabel di mana nama karyawan Alice akan dikeluarkan dari tabel. Yang selanjutnya ada operator bersarang. Operator dalam aljabar relasional dapat disusun secara bersarang untuk query yang lebih kompleks. Contohnya, misalkan kita ingin mengetahui manajer dari karyawan yang bernama Frank, kita bisa menggunakan kombinasi operator selection dan projection dalam bentuk operator bersarang manager. Query ini akan menyeleksi manajer di mana nama karyawannya adalah Frank, lalu mengambil nilai dari kolom manajer untuk menampilkan siapa manajernya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan query. Ini adalah hasil dari seleksi dari query. Oke, kita next ke operator get, send, produk, dan join. Get, send, produk menghasilkan produk dari dua relasi dengan menggabungkan setiap baris dari relasi pertama dengan setiap baris dari relasi kedua. Join merupakan operator gabungan yang lebih umum dan sering digunakan daripada get, send, produk. Menggabungkan dua relasi berdasarkan kondisi tertentu seperti join natural dan join data. Identitas operator. Terdapat beberapa sifat identitas dalam aljabar relasional yang membantu mengoptimalkan query, seperti associativity. Misalnya pada operator selection, kita bisa menggabungkan dua kondisi secara asosiatif. Ada commutativity. Pada operasi seperti projection, kita bisa menukar urutan projection dengan selection jika syaratnya sesuai. Nul dalam aljabar relasional. Pengelolaan nilai nul adalah aspek penting dalam aljabar relasional. Kondisi nul memengaruhi perbandingan dan bisa menghasilkan hasil yang tidak pasti atau unknown dalam query. Nul diperlukan secara khusus seperti dengan menggunakan operator is null atau is not null untuk memastikan perbandingan bekerja dengan benar. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Putrawati. Saya akan menjelaskan mengenai model data relasional. Nah, model data relasional adalah cara untuk mengorganisasi data dalam bentuk tabel dua dimensi yang saling berhubungan. Model ini menggunakan baris dan kolom untuk menggambarkan berkas data, di mana setiap baris mewakili catatan dan setiap kolom berisi atribut berupa nilai. Dalam merancang sebuah basis data, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan-tahapan tersebut disebut dengan database life cycle. Siklus hidup dari sebuah basis data mulai dari dirancang sampai diimplementasikan. Nah, yang pertama itu ada requirement analysis, yaitu menganalisis kebutuhan. Nah, dalam siklus basis data, analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menentukan data yang relevan, lengkap, dan akurat bagi pengguna. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum membangun sistem informasi. Nah, dalam tahapan ini juga dilakukan proses untuk mendapatkan informasi mengenai sistem atau perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan dalam tahap ini diantaranya
wawancara dengan narasumber atau pengguna, observasi, kuesioner, dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait. Yang kedua ada logical design atau perancangan logik. Dalam perancangan logik, yang pertama ada pemodelan data konseptual. Keperluan yang telah dianalisis akan dimodelkan dengan diagram seperti ERD atau UML. Pendekatan dengan menggunakan diagram ini diharapkan dapat menangkap keperluan data dalam bentuk yang sederhana dan bermakna, baik bagi perancang basis data maupun bagi programmer dan pengguna. Kemudian ada view integration atau penggabungan pandangan. Nah, ketika perancangan suatu masalah yang kompleks dan melibatkan lebih dari satu orang, maka akan ada banyak pandangan atau view terhadap data dan relasinya, sehingga muncul ketidakkonsistenan akibat perbedaan persepsi. Nah, untuk menghindari redundansi dan ketidakkonsistenan pada model, maka setiap pandangan ini perlu dirasionalkan dan digabungkan menjadi satu pandangan yang sama. Kemudian, mentransformasikan model data konseptual ke dalam bentuk tabel SQL. Nah, berdasarkan pemodelan data yang telah dibuat dalam bentuk diagram, berikutnya akan dipetakan ke dalam bentuk tabel relasional sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Dan kemudian ada penormalan data. Nah, penormalan data ini melibatkan proses untuk menentukan function dependency dengan mempertimbangkan setiap atribut dan key pada tabel. Nah, proses penormalan terdiri dari teknik-teknik tertentu yang berusaha untuk menghilangkan redundansi selama proses tersebut bisa saja men-split tabel yang ada. Yang ketiga ada physical design. Nah, perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Nah, dalam perancangan fisik, basis data melibatkan langkah-langkah seperti pemilihan indeks, partitioning, dan data clustering. Yang keempat ada implementasi, monitoring, dan modifikasi database. Nah, saat perancangan telah selesai, basis data akan dibuat dengan menggunakan Data Definition Language atau DDL dari DBMS. Kemudian Data Manipulation Language (DML) akan digunakan untuk melakukan query dan memodifikasi basis data, juga membuat indeks dan constraint. Nah, basis data yang sudah diimplementasikan akan dimonitor dan dilakukan modifikasi bila diperlukan. Salah satu tahapan pada logical design adalah conceptual data modeling. Nah, pemodelan data konseptual yang akan dibahas di sini adalah model data relasional ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini terdiri dari 4 simbol utama. Yang pertama ada entitas. Nah, entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Nah, adapun simbol dari entitas yaitu berbentuk persegi panjang. Di sini contohnya ada entitas pegawai dan entitas mahasiswa. Nah, entitas itu dapat berupa objek. Pertama ada objek fisik, yaitu ada rumah, manusia, kendaraan, dan peralatan. Kemudian ada objek konsep. Objek konsep ini seperti pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Simbol yang kedua ada atribut. Nah, atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Adapun simbol dari atribut adalah bentuknya seperti elips. Nah, jenis-jenis dari atribut. Yang pertama itu ada atribut key. Nah, atribut key adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Yang kedua ada atribut simple. Nah, atribut simple adalah atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Yang ketiga ada atribut multi-value. Adalah atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, tetapi jenisnya sama.
Yang keempat, ada atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya ada alamat. Alamat ini yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Yang kelima, ada atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan oleh atribut lain. Contoh, tanggal lahir dan umur. Nah, di sini ada contoh, ada entitas pegawai yang terdiri dari atribut-atribut nama, NIP, gelar, umur, dan tanggal lahir. Nah, atribut nama ini merupakan jenis atribut simpel karena bernilai tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian ada atribut NIP. Atribut NIP merupakan jenis atribut key karena dapat digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Atribut gelar. Atribut gelar merupakan jenis atribut multi value karena dapat diisi dengan lebih dari satu nilai, tapi jenisnya sama. Nah, bisa saja satu pegawai ini memiliki gelar lebih dari satu gelar. Kemudian ada atribut umur. Atribut umur merupakan jenis atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan oleh atribut lain. Contohnya seperti atribut umur dan atribut tanggal lahir ini. Mereka atribut umur dihasilkan oleh atribut tanggal lahir. Dikarenakan ada tanggal lahir, maka dapat diketahui umur dari si entitas pegawai ini. Simbol yang ketiga dari ERD yaitu ada relationship. Nah, relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Biasanya ditulis dengan menggunakan kata kerja. Nah, simbolnya ini bentuknya belah ketupat. Di sini ada contoh entitas perawat dengan entitas pasien. Nah, relasinya itu adalah perawat merawat pasien. Simbol yang keempat yaitu ada garis penghubung. Nah, garis penghubung adalah garis yang menghubungkan entitas dengan atribut atau entitas dengan relasi. Simbolnya itu adalah garis. Derajat relationship. Yang pertama itu ada unary, derajat 1. Nah, satu buah relationship menghubungkan satu buah entitas saja. Kemudian ada binary, derajat 2. Satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entitas. Yang ketiga ada ternary, derajat 3. Yaitu satu buah relationship menghubungkan 3 buah entitas. Varian entitas yaitu ada 2, ada strong entity sama weak entity. Strong entity atau entitas kuat. Nah, entitas kuat ini dia tidak memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas lainnya atau dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas pegawai. Nah, entitas kuat ini dia bukan merupakan bagian dari himpunan entitas lain. Selanjutnya ada weak entity atau entitas lemah. Nah, entitas lemah yaitu entitas yang kemunculannya bergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas lain, yaitu entitas kuat. Nah, himpunan entitas lemah ini biasanya tidak memiliki atribut yang dapat berfungsi sebagai key yang benar-benar dapat menjamin keunikan entitas di dalamnya. Nah, contohnya di sini ada entitas mahasiswa, ada entitas orang tua, dan entitas hobi. Nah, entitas mahasiswa di sini adalah sebagai entitas kuat karena dia tidak memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas lainnya. Jikalau entitas orang tua dan entitas hobi ini kemunculannya itu bergantung pada eksistensi lainnya. Maksudnya di sini adalah jika tidak ada mahasiswa, maka tidak mungkin ada data orang tua mahasiswa maupun hobi. Nah, entitas lemah ini
dia disimbolkan dengan kotak bergaris ganda seperti ini. Dan juga di sini dikatakan bahwa himpunan entitas lemah ini dia tidak memiliki atribut yang dapat berfungsi sebagai key. Di sini di dalam entitas hobi dia memiliki atribut key hobi. Nah, atribut key ini sebenarnya tidak dapat menjamin keunikan yang ada di dalam entitas hobi ini. Begitupun dengan orang tua. Di sini dia dibuat atribut key-nya yaitu nama ortu. Nah, atribut key itu sama sekali tidak dapat menjamin keunikan dari entitas orang tua ini. Dikarenakan bisa saja dia nilainya sama dengan nilai-nilai yang lain. Nah, jadi begitu. Kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Misalkan hubungan antara entitas A dengan entitas B. Nah, kardinalitas ini ada 3, yaitu yang pertama ada one to one, 1 ke 1. Maksudnya adalah setiap anggota himpunan A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua ada one to many, 1 ke banyak. Maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga itu ada many to many, banyak ke banyak. Maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B dan sebaliknya. Kemudian ada batasan partisipasi. Nah, partisipasi dalam konteks ERD merujuk pada tingkat keterlibatan suatu entitas dalam sebuah relasi. Nah, ini menggambarkan apakah semua atau sebagian instance dari suatu entitas harus ikut serta dalam hubungan dengan entitas lain. Nah, jenis dari partisipasi yaitu ada 2. Yang pertama, partisipasi total. Nah, partisipasi total ini adalah suatu entitas jika keberadaan entitas tersebut sangat bergantung pada keberadaan entitas lain. Contoh, dalam sistem bank, setiap nasabah harus memiliki akun bank. Nah, artinya setiap nasabah terhubung setidaknya dengan satu akun. Yang kedua ada partisipasi parsial. Nah, suatu entitas dikatakan berpartisipasi parsial jika entitas tersebut tidak bergantung keberadaannya dengan entitas lain, tetapi berhubungan satu sama lain. Contoh, tidak semua dosen menjadi pembimbing skripsi. Artinya, beberapa dosen mungkin tidak memiliki mahasiswa bimbingan. Nah, kemudian ada tahap pembuatan ERD. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Misalkan nih, kita membuat sistem layanan rumah sakit. Di situ kita lihat entitas apa aja yang terlibat. Pastinya ada entitas pasien, entitas perawat, entitas dokter, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Contoh tadi seperti ada entitas pasien. Nah, kita pertama nentuin nih atribut key-nya apa. Misalkan pasien, yang jadi atribut key-nya itu adalah ID pasien. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Nah, di sini harus ada foreign key-nya ya. Teman-teman tahu kan apa itu foreign key? Misalkan ada hubungan antara entitas pasien dengan entitas dokter. Nah, di entitas dokter ini, dokter
memiliki key yaitu NIP. Misalkan nih contoh, si pasien memiliki key yaitu ID pasien. Nah, ketika pasien ingin melakukan pemeriksaan, pastinya berhubungan dengan dokter. Nah, bisa saja di dalam entitas pasien dia ada mengandung foreign key dari dokter, yaitu atribut key dari dokter tadi dipanggil ke dalam entitas pasien, jadinya menjadi kunci tamu di dalam entitas pasien ini. Yang keempat, menentukan derajat dan kardinalitas rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, lengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci. Nah, aturan dalam penamaan. Yang pertama, pilih nama untuk entitas atribut relasi yang menggambarkan maknanya. Yang kedua, gunakan nama tunggal untuk entitas. Yang ketiga, gunakan huruf kapital untuk entitas dan relasi. Yang keempat, gunakan huruf kapital di awal kata untuk atribut. Yang kelima, nama entitas cenderung menggunakan kata benda. Yang keenam, nama relasi cenderung menggunakan kata kerja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Instance Entity Relationship atau disingkat dengan EER model. EER model adalah model data tingkat tinggi yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan fungsionalitas basis data atau sistem informasi. EER model merupakan pengembangan dari ERD yang diperluas dengan ekstensi tertentu. Hierarki supertype dan subtype. Supertype adalah entitas umum yang mewakili karakteristik dasar yang dimiliki oleh beberapa entitas lainnya. Sedangkan subtype adalah entitas yang lebih spesifik dan mewarisi semua atribut atau karakteristik dari supertype. Kegunaan hierarki supertype dan subtype. Yang pertama itu adalah menghindari keperluan untuk mendefinisikan konsep yang sama lebih dari satu kali. Kemudian menghemat waktu dalam pemodelan, menghasilkan ERD yang dapat mudah dipahami, dan relasi supertype dan subtype menambah konten lebih detail terhadap proses pemodelan. Contohnya di sini ada entitas pegawai sebagai supertype, yaitu entitas umum yang mewakili dari subtype entitas pegawai harian, pegawai tetap, dan pegawai kontrak. Proses pembuatan hubungan supertype dan subtype. Yang pertama itu ada spesialisasi. Nah, spesialisasi adalah pendekatan top down, yaitu dimulai dari supertype entitas, lalu berdasarkan atribut yang lebih khusus akan dibagi menjadi subtype entitas. Dalam spesialisasi, suatu entitas dibagi menjadi beberapa subentitas berdasarkan karakteristiknya. Contohnya di sini ada entitas pasien yang dibagi menjadi beberapa subentitas, yaitu di sini ada subentitas pasien berobat jalan dan pasien rawat inap, yang mana masing-masing itu mempunyai karakteristiknya. Yang kedua ada generalisasi. Generalisasi adalah pendekatan bottom up, yaitu dimulai dari beberapa entitas yang memiliki kesamaan atribut, lalu kesamaan tersebut digabungkan dalam satu entitas umum yang baru. Nah, contohnya di sini ada mahasiswa D3 dengan mahasiswa S1. Mereka ini sama-sama memiliki atribut ataupun karakteristik yang sama. Jadi kemudian digabungkan dalam suatu entitas umum, itu entitas mahasiswa. Batasan pada spesialisasi dan generalisasi. Dengan adanya batasan, data dapat dikelompokkan dengan cara yang logis dan teratur.
Hal ini dapat membantu dalam menjaga konsistensi dalam database dan mempermudah pencarian data. Ada dua jenis batasan utama yang dapat digunakan, yaitu batasan partisipasi dan batasan disjoint. Dalam spesialisasi, batasan partisipasi seringkali ditentukan oleh hubungan is-a. Dalam generalisasi, batasan partisipasi mengacu pada seberapa banyak subkelas dapat berkontribusi pada kelas induk. Sama seperti batasan partisipasi pada relasi, dalam hal ini juga terdapat dua batasan partisipasi, yaitu partisipasi total dan partisipasi parsial. Partisipasi total digambarkan dengan dua garis. Batasan disjoint pada spesialisasi dan generalisasi. Batasan disjoint menspesifikkan relasi antara supertype dan subtype. Apakah anggota supertype hanya bisa sebagai salah satu subtype saja atau bisa lebih dari satu subtype? Nah, ada dua jenisnya, yaitu yang pertama ada batasan disjoint, yang kedua ada batasan not disjoint atau overlapping. Contoh batasan disjoint. Nah, pada contoh ini, entitas kendaraan hanya bisa menjadi salah satu dari dua subtype. Apakah dia mobil atau truk? Nah, batasan disjoint ini disimbolkan dengan huruf D di dalam lingkaran yang menghubungkan supertype dan subtype. Kemudian contoh batasan overlapping. Nah, pada contoh ini ada entitas barang yang mana dia boleh saja menjadi salah satu atau kedua-duanya sekaligus, ya, dari entitas barang pabrikkah atau barang terjual. Dia ini disimbolkan dengan huruf O di dalam lingkaran yang menghubungkan supertype dan subtype. Kemudian ada categorization. Nah, categorization adalah kebutuhan yang timbul untuk model suatu relationship superclass atau subclass tunggal dengan lebih dari satu superclass, di mana superclass tersebut menggambarkan jenis entitas yang berbeda. Sebuah kategori mempunyai satu atau lebih superclass yang dapat mewakili tipe-tipe entiti, di mana superclass atau subclass lainnya bisa saja hanya mempunyai satu superclass. Contoh di sini ada kategori owner, yang mana dia merupakan sebuah subclass dari gabungan company, bank, dan person. Kemudian ada aggregation. Aggregation ini adalah sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi terkadang juga mengandung unsur dari relasi yang lain. Jika terjadi hal demikian, dapat diakomodasi dengan agregasi yang menggambarkan sebuah himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah himpunan entitas dengan sebuah himpunan relationship dalam diagram IR. Contoh dari aggregation, di sini ada entitas karyawan yang bekerja di suatu cabang, kemudian berrelasi dengan manajer yang memanage pekerjaan si karyawan. Alat bantu pemodelan data. Nah, alat bantu pemodelan data merupakan sarana membuat dokumentasi kebutuhan aplikasi. Contohnya ada Microsoft Visio, MySQL Workbench, eClass, Lucidchart, Draw.io, dan SmartDraw. Nah, cara melakukan koreksi. Yang pertama itu kita melihat kembali sumber-sumber informasi seperti form, report, hasil interview dengan user dan pemilik sistem, data dan informasi yang dikumpulkan. Kemudian memastikan bahwa semua struktur dalam ERD yang telah dibuat telah memenuhi kebutuhan sistem.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah. Saya berasal dari kelompok 3, ingin mempresentasikan materi yang kelima. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Andriani Putri selaku dosen pengampu MK Basis Data, dan saya berterima kasih juga Ibu telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil materi yang saya pelajari. Baik, judul yang ingin saya paparkan dari materi tersebut yaitu yang berjudul Analisis Kebutuhan dan Pemodelan Data Konseptual. Analisis kebutuhan adalah tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem. Sedangkan pemodelan data konseptual adalah langkah yang dilakukan setelah analisis keperluan untuk menggambarkan struktur data secara abstrak dan independen dari implementasi fisik. Selanjutnya ada tujuan analisis kebutuhan, yaitu untuk menentukan yang pertama, keperluan unsur-unsur data dasar pada suatu perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan informasi yang akan didapatkan dari pemodelan data dan relasi antar data tersebut. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan semua keperluan dalam detail spesifikasi keperluan. Pemodelan data konseptual dan analisis kebutuhan sering dilakukan secara bersamaan. Berikut ini ada langkah-langkah yang dilakukan dalam pemodelan data konseptual. Langkah 1 yaitu mengklasifikasikan entitas dan atribut. Yang kedua, entitas harus mengandung gambaran informasi tertentu. Ketiga, atribut seharusnya melekat pada entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Atribut ada dua, yaitu yang pertama ada atribut multi-value dan yang kedua ada atribut attachment. Atribut multi-value adalah atribut yang mungkin untuk memiliki nilai data yang disimpan lebih dari satu. Kalau sedangkan atribut attachment seharusnya melekat pada entitas-entitas yang paling sering dideskripsikan oleh atribut tersebut. Selanjutnya ada langkah kedua, identifikasi hierarki supertipe dan subtipe. Supertipe merupakan entitas yang umum atau genetik yang memiliki atribut-atribut dasar yang dapat diwarisi oleh subtipe. Subtipe merupakan entitas yang lebih spesifik dari supertipe dan mewarisi semua atribut dari supertipe. Baik, selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu tentukan relasinya. Relasi merupakan penghubung atau asosiasi antar entitas untuk setiap relasi. Kemudian perlu ditentukan derajatnya, kardinalitasnya, batasan partisipasi, dan atribut yang mendeskripsikan relasi, bukan entitas. Selanjutnya ada view integration. View integration adalah proses perancangan basis data mengintegrasikan semua perbedaan view dari user menjadi satu skema global yang tidak redundant. View atau skema integration terdapat 3 langkah untuk mengintegrasikan skema konseptual. Baik, langkah ke-1 yaitu bandingkan tiap skema yang identifikasi konflik, yaitu ada sinonim dan homonim. Di mana sinonim yaitu penamaan beda namun merujuk ke konsep yang sama, sedangkan homonim nama yang digunakan untuk konsep yang berbeda. Langkah kedua ada konfirmasi atau penyesuaian skema untuk mengatasi konflik. Konfirmasi melibatkan diskusi antara user atau pengguna dengan perancang basis data. Setelah itu melibatkan penyesuaian terhadap perbedaan sehingga skema dapat diintegrasikan. Yang terakhir ada langkah ketiga, yaitu penggabungan dan mengubah bentuk-bentuk skema bila perlu. Langkah ini memastikan completeness, minimality, and understandability saat melakukan penggabungan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.